Tidak ada kata terlalu dini ketika kita membahas mengenai pertarungan politik. Meskipun masih jauh kontestasi pilkadanya, tapi Anda harus sadar bahwa saat ini sudah banyak sekali manuver-manuver politik yang dilakukan dari mereka yang sudah caplok-mencaplok kader, bahkan juga mereka yang dicalonkan punya garis keturunan yang cukup kencang atau dinasti politik. Pertanyaannya sebenarnya politik ini untuk apa? Pilkada untuk apa? Menjaring yang terbaik atau yang terkuat dari sisi modal politik dan juga modal ekonomi. Itu akan saya bahas di malam hari ini. Mbak Ira Rangkuti, selamat malam. Luar biasa ini malam hari ini ya. Tidak ada kata Belanda masih jauh, tapi sekarang ini sudah terjadi pencalonan sang anak dari siapa sudah dilakukan. Bahkan kalau kita lihat juga sudah di beberapa daerah sudah dipanasi, mulai dari Solo, Tangerang Selatan, bahkan juga Medan. Sekiranya kalau melihat secara garis besar, ini pragmatisme tidak sih kalau sang anak dari seseorang ini kemudian menjadi calon kuat? Ya, kalau semata-mata sebetulnya dinasti itu dinaikkan dari semata-mata pertimbangan popularitas gitu, ya tentu itu betul-betul sangat pragmatis, pilihan politik yang sangat pragmatis. Yang pragmatis siapa? Partai politiknya atau yang mencalonkan diri? Saya pikir dua-duanya ya, pragmatis itu gitu. Jadi yang mencalonkan pun kalau dia memang bukan orang yang sebetulnya lama bergelut dalam dunia politik, gitu, tiba-tiba dicalonkan, ya tentu karena ia merasa bahwa kemudian ada partai yang tiba-tiba mau mendukung dia gitu. Ya, apa partai politik ketika Mbak Ira Rangkuti mengatakan ini partai politik sangat pragmatis, sebenarnya dicari keuntungan atau juga kemenangan. Saya langsung tanyakan saja karena saya akan mencoba apakah sudah tersambung dengan Bang Deddy Sitorus, merupakan Ketua DPP PDIP, bahkan juga nanti ada Bang Ardi Mbalembut, merupakan Ketua Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat. Tapi kalau Bang Ira Rangkuti, kalau beberapa ketua umum mengatakan kita tidak mau kader karbitan, tapi pada akhirnya terjadi meskipun mereka membungkusnya dengan kan udah daftar partai politik. Kader karbitan itu bisa tidak ketika baru kemarin daftar kader sehingga mengatakan sudah kader partai? Ya, itu makanya mestinya harus dibuat lagi turunan dari apa yang disebut dengan kader itu gitu. Jadi kalau sekarang asal mendaftar kader ya bisa gitu, tetapi tepat nggak kan kira-kira gitu. Nah oleh karena itu, kalau sebetulnya kalau mau nggak perlu dibuat dalam bentuk, tetapi karena di kita ini kalau nggak ada aturan yang tegas mengaturnya, selalu atau orang akan berkelit gitu. Mungkin lebih tepat kalau diatur misalnya seseorang disebut dengan kader kalau sudah melewati jenjang ini. Ya, kalau di mahasiswa itu kan ada pelatihan 1, pelatihan 2, pelatihan 3 misalnya begitu. Nah, apakah mereka sudah melakukan itu? Apakah mereka melalui proses itu gitu? Atau misalnya seseorang disebut dengan kader kalau sudah menjadi anggota selama sekian tahun dan seterusnya gitu. Jadi kalau dia belum melewati proses ini, gitu ya, meskipun ia sudah tinggal lama di partai, dia belum disebut dengan kader misalnya begitu. Atau sebaliknya, kalau karena ia sudah lama sekali di partai, meskipun tidak ikut pelatihan-pelatihan yang disebutkan ini, pelatihan penjenjangan ini, dia bisa disebut dengan kader ya, tergantung partainya gitu loh kira-kira. Oke, politik semudah itu tidak dijalankan ketika nanti misalnya benar-benar memimpin karena tidak punya banyak pengalaman dalam perpolitikan dan juga kepartaian, akan menghambat dia dalam bekerja tidak nanti? Saya kira dibandingkan dengan kader-kader yang sudah militan? Saya kira iya, jelas gitu ya. Pertama tentu saja karena dia adaptasi dengan jabatan barunya, dengan pengalaman barunya, ya, dengan situasi barunya gitu. Tapi secara yang bersamaan juga diadaptasi dengan birokrasi, adaptasi juga dengan nuansa politik dan seterusnya gitu. Intinya menurut saya kita akan kehilangan waktu setahun lah minimal itu untuk membuat orang ini beradaptasi ya, belajar dan seterusnya dengan situasi yang akan terbangun gitu. Nah dalam setahun itu tentu saja banyak sebetulnya hal yang bisa dikerjakan gitu kira-kira. Oh, sudah banyak dikuliti Bang Rai Rangkuti bahwa ini partai ini kemana saja yang katanya gembar-gembor bahwa partai politik mereka adalah partai kader, punya kader-kader yang mumpuni, tidak kehabisan calon-calon yang diusung, tapi ternyata anak seseorang lah yang kemudian dicalonkan untuk menjadi kepala daerah. Saya langsung tanyakan, di sini sudah hadir lewat sambungan Zoom Bang Ardi Mbalembut. Selamat malam Bang Ardi. Selamat malam deh. Ya, saya nanti juga akan ada Bang Deddy Sitorus, tapi saya akan bertanya dulu kepada Bang Ardi Mbalembut, merupakan Ketua Badan Hukum dan juga Pengamanan Partai Demokrat. Kita nggak usah ngomongin partai lain dulu Bang Ardi, tapi Demokrat juga melakukannya ketika anak dari seseorang itu yang diusung-usung terus, nggak punya kader partai Demokrat. Ini bagaimana? Oh, Partai Demokrat kadernya sangat berlimpah.
bahkan kader kita sekarang banyak diminta oleh partai lain untuk jadi kandidat nominasi calon dalam pilkada di Indonesia ini. Jadi intinya Partai Demokrat selalu tersedia dengan stok kader. Tapi Bang Ray Rangkuti sepakat bahwa Partai Demokrat nggak kehilangan banyak kader, kadernya banyak. Ya kalau partai ditanya mereka semua kader ya, tapi kadernya. Coba sebutkan Bang Ray, kader-kader yang kira-kira bersinar gitu untuk Partai Demokrat bisa punya kans untuk dicalonkan siapa saja? Di mana? Untuk nasional? Saya belum lihat. Nah, oke. Bang, kalau dari luar saja melihat seperti itu, bagaimana kemudian Partai Demokrat yakin bahwa Partai Demokrat punya kader yang baik? Bang Ray Rangkuti tidak bisa menyebutkan satu pun. Ya itu kan kata Bang Rangkuti, tapi kan banyak orang yang mengakui bahwa hari ini Partai Demokrat lagi bersinar. Katanya di beberapa survei Partai Demokrat sekarang udah masuk 3 besar. Itu kan fakta. Dan Mas Ahaye sebagai ketum kami pun juga hari ini juga elektabilitas juga menaik, ya kan? Tentunya ini adalah harapan besar buat Partai Demokrat. Kami pikir apa yang disampaikan oleh Bung Ray tersebut adalah vitamin buat kita agar lebih terus bekerja agar membesarkan partai ini. Tentunya partai kita besarkan buat kepentingan masyarakat. Itu intinya. Baik, Bang, meskipun saya hargai kalau Partai Demokrat masih tetap yakin bahwa punya kader yang baik, tapi kalau dinasti politik ya nggak bisa juga mengatakan tidak, karena memang sudah melakukan ini. Bagaimana, Bang Ray? Bang Ardi maksudnya? Tentunya kan banyak kader kita, Bu. Nah, gue lihat hari ini di dalam struktur. Contohnya, Bang, langsung sebut saja nama yuk. Dalam struktur kepengurusan DPW Partai Demokrat ini kan banyak anak-anak muda, banyak tokoh-tokoh yang cukup dikenal. Artinya Partai Demokrat memberikan ruang kepada semua kader terbaik intinya buat membesarkan partai ini. Jadi bagi kami tidak ada sistem dinasti dalam Partai Demokrat. Kami nyaman-nyaman saja kok di Partai Demokrat. Bang, sepakat nggak bahwa tidak ada dinasti di Partai Demokrat? Sepakat, Bang? Nah. Ya sebetulnya itu soal mereka mendefinisikannya seperti apa gitu. Tapi kan kalau kita definisi yang umum ya itulah praktek dinasti itu gitu. Tapi kan kesulitan kita ini karena partai-partai ini selalu merasa bahwa nggak ada itu gitu. Tapi diam-diam ke kita, aduh repot juga nih kalau begini-begini terus gitu loh kira-kira. Repot apanya, Bang Ray? Ya repot karena memang mereka nggak akan bisa ke ketua umumnya, karena ketua umumnya udah terbatas di situ-situ aja kan. Jadi ya paling hebat dia merasa dia sekjen kan kira-kira atau bendahara, ya ketua 1, ketua 2 udah hebat tuh karirnya gitu loh di partai itu. Tapi bermimpi untuk menjadi ketua umum misalnya susah banget itu gitu. Kan kalau misalnya kasus Demokrat ini kan kemarin kan sudah ada yang minta supaya dilakukan apa namanya itu kongres luar biasa. Akhirnya kan terjadi kisruh. Kan kira-kira gitu. Nah, kongres luar biasa ini sebetulnya mengindikasikan supaya adalah ya ruang yang lebih terbuka kepada semua orang untuk bisa dipilih dan memilih dalam proses pencalonan ketua umum gitu. Nah, kan kalau kita lihat ya fenomena ya partai-partai kita yang terbelah karena struktur di atasnya ini tertutup, sehingga akhirnya kemudian mereka membela diri, muncullah ya yang namanya ini, namanya itu, tapi dalam rumpun partai politik yang sama sebetulnya gitu. Jadi gejala ini menunjukkan kepada kita bahwa di elitnya ini, ya ini ya struktur yang terbatas gitu. Tapi Anda hanya bisa sampai di sini, di sini, di sini gitu. Mungkin termasuk Bung Ardi ini paling hebat mungkin nanti jadi sekjen. Oke, bagaimana itu kemudian ini Bung Ardi, Bang Ardi ini kalau misalnya memang untuk ketua umum ya bisa disebutlah garis keturunan pasti akan benar punya kans yang besar, sementara yang tidak jangan bermimpi. Oh iya, kan itu kan saya sekali lagi itu kan pandangan Bung Rey sebagai pengamat. Tentunya Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Mas Ahaye lagi berbenah. Kita lihat saja dalam struktur BPP. Ada Waketum Pak Benedika Arman, ada Willy Wantip dari Papua, Sekjen Mas Rizky dari Aceh, kemudian ada bentuk dari Jawa Timur Mas Renvil ya, dan yang lain-lainnya. Tentunya ini Partai Demokrat menunjukkan kepada masyarakat bahwa Partai Demokrat sedang menunjukkan kepada masyarakat bahwa partai ini sedang melakukan satu kerja-kerja politik yang mengakomodir anak-anak muda dan pemikir-pemikir. Ada Bang BKH di situ. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bung Rey itu saya pikir
ya namanya juga pengamat ya kan, suka kawan ini aja. Yang jelasnya Partai Demokrat hari ini tidak seperti kata orang adalah partai dinasti atau apa sebutan lainnya. Tentunya di bawah kepemimpinan Pak AHY kita banyak kader muda potensial Jadi, yang direkrut oleh Demokrat Pak ini AHY. banyak kader, tapi calon ketua umumnya cuma satu gitu loh. AHY gitu ya. Oke. Nah, Ya, ketua umum kan ini Kalau partai. banyak itu ya dipertandingkan dong, dibuka keran, semua orang mencalonkan semua orang ya kan. Ini kongresnya aja cepat sekali gitu loh. Bang Ardi. Ya jadi begini, kalau dibilang Ya. kongres cepat Oke. kan situasi itu kan dalam suasana Ya. COVID ya kan. Baik. Justru Bung Rey ini tidak menghargai situasi yang terjadi masyarakat. Justru Partai Demokrat sangat Oke. empati terhadap kejadian ini. Sehingga Baik. kita melakukan satu kongres demi menghargai COVID, kita lakukan sebelum situasi itu semakin memperburuk keadaan. Baik, sambil Bang Ardi membenarkan screen-nya ya, untuk saya ingin lebih menghadap ke depan karena tidak hanya Bang Ardi dan juga Bang Ray di sini. Saya punya dari partai politik lain. Gak adil dong, hanya satu partai yang kemudian kita sasar bicara mengenai pilkada dan juga dinasti politik. Ke PDIP juga, ke PKS juga. Langsung saja saya akan sapa. Ada Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Malam, selamat malam, apa Iya, kabar? wah ada Bang Mardhani Lisera pakai baju putih ya. Wah, ini kinclong sekali. Malam, Bang Deddy, malam semua. nah, sekarang saya mau ke Bang Deddy dulu ini amunisi saya ke Bang Deddy. Bang Deddy, saya dulu berpikir bahwa ini kan partai PDIP ini terkenal dengan partai kader. Tapi kok dua wilayah nyaloninnya garis keturunan ini. Mau nggak mau terbuai juga dengan dinasti politik. 2 dari 270 kan 0,0000 sekian ya Mbak ya. Berarti sah-sah aja gitu ya dinasti politik ya? Ntar dulu, Oke. kita bicara statistik toh, itu satu. Yang kedua, kita harus paham bahwa yang namanya keluarga elit politik itu adalah salah satu sumber rekrutmen kader politik, pimpinan politik. Di samping sumber-sumber lain gitu. Kenapa? Karena kita harus paham juga ini adalah kebudayaan politik yang terjadi di seluruh dunia. Iya kan? Tidak hanya khas Indonesia, tidak apalagi hanya khas PDI Perjuangan, bahkan Amerika yang disebut kampion demokrasi, kita mengenal keluarga Kennedy, kita mengenal keluarga Bush dan segala macam. Demikian juga Filipina, India, name it, di semua negara ada seperti itu. Yang jadi persoalan adalah yang pertama tentu ya, apakah dalam proses pemilihan mereka itu ya itu pemilihan tertutup atau memang melalui mekanisme internal yang disepakati, sehingga kita tidak bisa bilang bahwa ini favorisme, ya. Itu satu. Yang kedua, ketika memilih mereka, ya, apakah memang dengan landasan-landasan argumen, landasan-landasan keadilan, kesetaraan yang memang sudah diperhitungkan dan dibicarakan secara terbuka. Itu yang menurut saya harus kita lihat. Yang ketiga, apakah memang ini akan menguntungkan partai, apakah akan menguntungkan masyarakat, gitu ya, melebihi dari sekedar hanya soal urusan keluarga. Karena kita juga harus paham bahwa menjadi zalim adanya ketika kita mengatakan bahwa namanya anak pejabat atau anak elit politik tidak bisa menjadi pemimpin politik. Itu kan kita menjadi bersikap zalim kalau menurut saya. Kita sudah buktikan seorang Ibu Megawati, anak dari Bung Karno, mampu bertahan begitu lama dalam pentas politik dan menghasilkan karya-karya politik maupun kemenangan-kemenangan politik. Kita melihat Ibu Puan Maharani, anak ketua umum PDI Perjuangan, mendapatkan suara tertinggi dari seluruh calon legislatif di Indonesia. Hampir setengah juta suara beliau dapat. Jadi tapi saya harap dipahami bahwa penunjukan atau katakanlah proses menuju rekomendasi dari yang namanya anaknya Pak Presiden Jokowi, itu adalah murni alternatif mereka individu-individu melalui proses-proses yang terjadi di dalam partai sendiri, sesuai sama seperti calon lain, bahkan kader sendiri itu melaluinya. Dan partai PDI Perjuangan adalah partai yang terbuka, tidak hanya kepada keluarga mereka yang sudah berkecimpung di PDI Perjuangan atau di politik, tapi juga dari segmen-segmen masyarakat lain yang menjadi sumber rekrutmen pemimpin politik gitu loh.
Oke, baik. Nanti saya sesaat lagi udah senyum-senyum dari tadi nih. Bang Mardhani Alisera ini senyumnya ini apa? Mau nyerang PDIP atau mau kemudian Demokrat? Tapi saya mau nanya, nggak usah ngomongin orang, kadernya PKS mana? Kalau misalnya memang berani mencalonkan. Nanti Bang Mardhani sesaat lagi. Usai jeda berikut.